Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Halisa Sabiatus Amana, NIM 113, kelas C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang belajar saat pandemi COVID-19. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Tidak terasa sudah 4 bulan berjalan kita dihadapi dengan pandemi yang sangat menggegarkan dunia, khususnya di Indonesia, yaitu pandemi virus corona. Dan selama itu pula kita hanya berkegiatan di dalam rumah saja. Lalu bagaimana hari kalian sampai detik ini? Sudah mulai jenuh? Bosan? Pasti, saya pun merasakan hal tersebut. Rasanya ingin keluar beraktivitas seperti sedia kala, nongkrong bareng, belajar bersama teman-teman, kuliah tatap muka. Tapi lagi-lagi kita harus menahan itu semua. Karena untuk membantu pemerintah dan tim medis agar virus ini cepat menghilang dari bumi. Di balik masalah dan keluhan yang kita hadapi saat ini, pastinya kita akan mengambil hikmah dari masalah tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan. Contoh saja, seperti guru, siswa, dan orang tua pun sekarang dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Di era teknologi yang semakin canggih ini, pastinya seluruh elemen masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan teknologi, khususnya yang bekerja di bidang pendidikan, agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan meskipun ada masalah COVID-19 ini. Dengan adanya kebijakan work from home dari pemerintah, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Tuntunan kebutuhan tersebut membuat kita dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. Berbagai media pun telah dicoba dan digunakan. Sarana yang dapat digunakan antara lain seperti e-learning. Contohnya saja di Universitas Negeri Jember kita telah menggunakan e-learning sebagai sarana media pembelajaran kan. Nah, lalu ada aplikasi Zoom. Pastinya teman-teman juga pernah menggunakan aplikasi Zoom atau sejenisnya seperti BBB untuk video conference seperti itu. Dan ada Google Classroom, YouTube, maupun media sosial seperti WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di dalam kelas. Dengan menggunakan media ini, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun tenaga pendidik. Dalam kasus ini juga, pendidik dan siswa harus memutar otak bagaimana caranya agar pembelajaran secara online ini bisa terjadi dengan baik dan tidak ada kendala yang dihadapi. Serta dituntut untuk menciptakan pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi yang belum pernah dilakukan saat kegiatan pembelajaran langsung. Misalnya, dosen membuat konten video kreatif sebagai bahan ajar. Dalam hal ini, dosen lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi pembelajaran tersebut. Sehingga dengan adanya penerapan pembelajaran dari rumah yang dapat menarik siswa, membuat siswa merasa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran secara online. Penggunaan teknologi ini juga memudahkan para siswa untuk mengirim ataupun mengumpulkan tugas secara online yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi pula, mereka dapat menciptakan suatu produktivitas pembelajaran yang kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisis mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok pembahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Contohnya saat kita diskusi, namun pastinya ada kendala yang kita hadapi saat belajar secara online. Di sini saya akan membagi kendala tersebut menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal pastinya didominasi dengan jaringan internet yang tidak mendukung ataupun kondisinya yang lemot. Bahkan di beberapa daerah masih banyak yang tidak ada jaringan internetnya, sehingga membuat pembelajaran online menjadi
susah seperti itu. Kendala yang kedua itu kendala internal. Di sini saya mengambil contoh saja. Suasana hati saat belajar online juga menjadi hal penting lainnya yang perlu dijaga. Lantaran adanya tugas yang terlalu banyak sehingga menimbulkan rasa bosan bagi kita. Sedangkan belajar dengan metode ini membutuhkan daya tangkap yang cepat. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian lebih nyaman mana? Sekolah tatap muka atau sekolah online? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.